Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Astika, NPM 1212019-092. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan asumsi klasik yaitu heterokedastisitas dan regresi data sekunder. Heterokedastisitas yaitu bertujuan untuk menguji apakah dalam model terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu ke pengamatan dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Menurut Ghazali tahun 2011, ada beberapa cara untuk mengetahui ada atau tidaknya heteroskedastisitas, yaitu melihat grafik plot yang terdiri dari Z-plot dan /ID, uji Park, uji Gleitzer, dan uji White. Uji heteroskedastisitas dengan grafik plot Z-plot dan /ID. Grafik scatter plot melihat antara nilai prediksi variabel dependen yaitu Z-plot dengan residualnya /ID. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatter plot antara /ID dan Z-plot yang telah diprediksi. Nah, lanjut kita ke sistem SPSS-nya. Di sini datanya sudah ada nih sampai res 1. Nah, lanjut kita mau membuat grafik scatter plot-nya. Kita ke Analyze, lalu pilih Regression, lalu Linear. Nah, untuk yang dependen kita taruh keuntungan. Nah, yang untuk independennya itu kita taruh aset dan harga saham. Lalu kita ke plots. Di sini Y-nya kita taruh /ID. Nah, untuk X-nya itu kita taruh Z. Nah, di sini langsung continue, langsung oke. Nah, lalu outputnya keluar seperti ini. Nah, di sini kan chart scatter plotnya ini bisa kita lihat kalau datanya itu menyebar secara acak ya. Nah, berarti dapat kita simpulkan model regresi ini tidak terjadi hetero. Nah, kita bisa lihat dari PowerPoint-nya, uji heteroskedastisitas dengan grafik plot Z-plot dan /ID. Dasar analisisnya adalah jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur, bergelombang, melebar, kemudian menyempit, maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Nah, sebaliknya, jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Nah, untuk output kita yang tadi kan masuk ke yang sini ya, karena dia titik-titiknya itu menyebar. Nah, lanjut. Selanjutnya ini ada uji heteroskedastisitas dengan uji Park. Menurut Ghazali tahun 2018, uji Park mengemukakan metode bahwa variance atau S2 merupakan fungsi dari variabel-variabel independen. Apabila koefisien parameter beta dari persamaan regresi tersebut signifikan secara statistik, hal ini menunjukkan bahwa dalam data model empiris yang diestimasi terdapat heteroskedastisitas dan sebaliknya. Jika parameter beta tidak signifikan secara statistik, maka asumsi homoskedastisitas pada data model tersebut tidak dapat ditolak. Nah, ini kriteria uji Park menurut Ghazali tahun 2013 adalah jika nilai probabilitasnya lebih dari 5% atau 0,05, maka dikatakan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Nah, sebaliknya, jika nilai probabilitasnya kurang dari 5% atau 0,05, maka dikatakan terjadi gejala heteroskedastisitas. Nah, kita langsung ke SPSS-nya. Nah, di sini kan udah ada res 1 ya. Nah, kita akan membuat yang res 2. Nah, di data ini kan sudah ada res 1-nya. Nah, kita akan membuat yang res 2. Jadi, kita langsung ke transform, compute variable. Nah, di target variabelnya ini, kita ketik res 2. Nah, lanjut untuk function groupnya ini kita pilih yang all. Nah, function and special variabelnya kita pilih yang
ABS. Nah, ini kita ke atasin. Lalu kita masukin yang unstandardized. Nah, terus kita kali unstandardized lagi. Nah, lalu selanjutnya kita langsung oke. Nah, jadi di sini kan udah muncul ya res 2-nya. Nah, lalu selanjutnya kita akan menambahkan lagi yang ln res 2. Caranya itu sama, kita ke transform, compute variable, lalu targetnya ini kita tambahin ln di depannya. Nah, lalu functionnya ini, jangan lupa ini dihapus dulu. Ini function groupnya ini tetap all, terus yang function and special variable-nya kita pilih ln. Nah, kita atasin, lalu kita masukin yang res 2. Kita ke kananin, lalu habis itu langsung oke. Nah, nanti ini kan ln res 2-nya ini udah ada ya. Nah, lanjut. Nah, selanjutnya kita akan melakukan regresi res 2. Caranya itu kita ke analyze, lalu kita pilih regression, lalu kita pilih linear. Nah, untuk yang dependennya ini keuntungannya kita balikin ke sebelah kiri, lalu kita ganti dengan ln res 2. Kita taruh di dependent. Nah, untuk independennya tetap masih aset dan harga saham. Lalu kita klik OK. Nah, bisa kita lihat udah keluar outputnya. Nah, kita lihat di tabel koefisien. Nah, di sini kita bisa lihat nilai SIK-nya ini untuk yang aset itu 0,498 dan untuk yang harga saham nilai SIK-nya ini 0,887. Nah, di sini kan bisa kita lihat bahwa nilai SIK aset dan harga saham itu lebih dari 0,05. Maka dapat disimpulkan tidak terjadi gejala hetero. Nah, selanjutnya kita balik ke PPT. Selanjutnya ini ada uji heteroskedastisitas dengan uji Gletser. Uji Gletser yaitu meregresi nilai absolut residual terhadap variabel independensi. Jika variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen, maka ada indikasi terjadi heteroskedastisitas. Hasil tampilan output SPSS dengan jelas menunjukkan bahwa tidak ada satupun variabel. Kita bisa langsung ke SPSS-nya. Nah, di sini kan jadi kita harus tambahin yang ABS res 1. Nah, kita caranya sama kayak tadi, kita ke transform, compute variable. Nah, yang target variabelnya ini kita ubah jadi ABS res 1. Nah, ininya jangan lupa dihapus dulu. Function group-nya sama kayak tadi, tetap all. Nah, lalu yang function and special variable-nya kita pilih yang ABS. Kita pilih yang ABS, lalu kita taruh ke atas. Nah, lalu kita masukkan yang unstandardized atau res 1 ini ke kanan. Nah, lalu kita bisa langsung oke. Nah, di sini bisa kita lihat hasilnya sudah muncul yang ABS res 1-nya. Nah, lalu kita bisa langsung menguji datanya. Kita ke analyze. Kita pilih regression, lalu linear. Nah, yang dependent ini, yang ln res kita balikin ke kiri. Lalu kita masukkan yang ABS
/1 ke dependent. Nah, untuk independennya masih sama. Nah, lalu kita ke plots. Nah, yang Y sama X-nya ini kita kembalikan ke kiri. Nah, ini bisa langsung continue. Ini langsung oke. Nah, outputnya itu seperti ini. Kita akan menginterpretasikan hasil dari outputnya. Nah, kita lihat dari tabel model summary. Nah, di sini kan kita bisa lihat yang di kolom adjusted R-square. Di sini kan 0,162. Sebentar. Adjusted R-square-nya ini 0,162. Maka dapat dijelaskan variabel dependent keuntungan dijelaskan dari aset dan harga saham. Jadi, aset dan harga saham sangat berpengaruh pada variabel keuntungan. Nah, lanjut kita ke SPSS-nya. Kita ke PowerPoint dulu. Maaf, untuk yang tadi kita lihat di tabel koefisien. Nah, kita lihat yang kolom SIK untuk asetnya ini 0,491 dan untuk harga sahamnya ini 0,880. Nah, di sini bisa kita lihat di kedua variabel ini nilai SIK-nya itu lebih dari 0,05. Maka dapat disimpulkan dengan uji Gletser ini tidak terjadi hetero. Nah, selanjutnya kita balik ke PowerPoint. Nah, ini ada regresi. Analisis regresi adalah studi mengenai ketergantungan variabel dependen atau terikat dengan satu atau lebih variabel independen atau variabel penjelas bebas, dengan tujuan untuk mengestimasi dan atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui menurut Gujarati tahun 2003 dalam buku Ghazali tahun 2011. Nah, tujuannya ini, hasil analisis regresi ini adalah koefisien untuk setiap variabel independen. Koefisien ini dihasilkan dari prediksi nilai variabel dependen dengan persamaan. Koefisien regresi dihitung dengan tujuan meminimalisir penyimpangan antara nilai aktual dan nilai estimasi variabel dependen berdasarkan data yang ada. Bentuk umum persamaan regresi berganda yaitu Y atau variabel dependen sama dengan alfa ditambah B1. B1 itu koefisien variabel, nah X1-nya ini variabel dependen atau bebas. Nah, lanjut. Menurut Ghazali tahun 2011, ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur dari goodness of fit-nya. Secara statistik, hal ini diukur dari nilai koefisien determinasi, nilai statistik F, dan nilai statistik T. Nah, kita langsung balik ke SPSS-nya. Kita langsung pengujiannya ini. Kita ke Analyze, kita pilih Regression, lalu kita pilih Linear. Nah, ini yang ABS trace-nya kita balikin lagi ke kiri, lalu kita dependennya ini kita taruh yang keuntungan. Nah, habis itu kita ke plots. Nah, ini udah dibalikin ya, X sama Y-nya. Lalu kita oke. Nah, lalu keluarnya itu outputnya seperti ini. Nah, kita akan menginterpretasikan hasil outputnya. Kita lihat di tabel kita lihat di tabel model summary di kolom adjusted R-square-nya. Ini bisa kita lihat ada angka 0,955, maka dapat dijelaskan variabel dependen keuntungan dijelaskan dari aset dan harga saham. Jadi, aset dan harga saham sangat berpengaruh pada variabel keuntungan. Nah, selanjutnya kita ke PPT lagi.
Koefisien determinasi atau R kuadrat. Koefisien determinasi adalah ukuran untuk mengetahui kesesuaian atau ketepatan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Besarnya nilai koefisien determinasi berkisar 0 atau kurang dari sama dengan R2 kurang dari sama dengan 1. Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Kebanyakan penggunaan koefisien determinasi atau R kuadrat dalam SPSS diambil melalui nilai adjusted R2. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel dependen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi dependen. Adjusted R kuadrat digunakan karena nilainya tidak berpengaruh oleh banyaknya variabel independen. Oke, kita langsung ke SPSS-nya. Selanjutnya ini ada uji F. Uji F digunakan untuk melihat apakah variabel bebas mampu secara bersama-sama mempengaruhi variabel terikat. Nilainya dapat diambil dari tabel ANOVA dalam SPSS. Kriterianya itu, jika F hitung lebih dari F tabel atau nilai probabilitas signifikannya kurang dari 0,05, jika memenuhi kriteria, artinya semua variabel independen berpengaruh secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel dependen. Nah, kita lihat di output SPSS-nya. Tadi kan bilangnya di tabel ANOVA. Nah, di tabel ANOVA ini kita bisa lihat untuk yang F-nya ini nilainya 96,681 dan SIG-nya ini 0,000. Nah, tadi kan udah dibilangin kalau misalnya signifikannya 0,00 atau kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan dalam model regresi ini, variabel aset dan harga saham bersama-sama berpengaruh terhadap variabel keuntungan. Nah, selanjutnya kita balik ke PPT lagi. Nah, ini selain mengetahui kemampuan secara bersama-sama variabel bebas menjelaskan variabel terikat, juga perlu mengetahui apakah setiap variabel bebas juga berpengaruh terhadap variabel terikatnya. Untuk pengujian ini digunakan uji T. Nah, kriterianya, T hitung lebih dari T tabel atau nilai probabilitas signifikannya kurang dari 0,05. Jika memenuhi kriteria, artinya semua variabel independen berpengaruh secara individual terhadap variabel dependen. Nah, kita lihat di output SPSS-nya. Di tabel koefisien yang kolom T. Di sini kita bisa lihat asetnya ini 5,104 dan harga sahamnya ini 5,955. Nah, SIG-nya ini sama-sama 0,001 ya. Nah, 0,001 ini kan kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel keuntungan ini dipengaruhi oleh variabel aset dan harga saham. Nah, di sini kan di koefisien ini ada kolom B. Nah, B itu artinya beta, yaitu untuk mengukur atau melihat nilai negatif atau positif. Jadi yang berpengaruh, nah jadi di sini kita bisa lihat ya untuk yang nilai B-nya ini aset 0,008, nah itu kan berarti positif. Nah, untuk yang harga saham juga 0,587, berarti itu juga positif. Nah, maka variabel keuntungan Maka jika aset dan harga saham meningkat, maka variabel keuntungan juga meningkat. Nah, ini kan dua-duanya sama-sama positif kan. Nah, selanjutnya, yang terakhir, dalam analisis regresi adalah uji asumsi-asumsi pokok sehingga nilai koefisien regresi yang dihasilkan baik dan tidak bias. Untuk itu dilakukan uji normalitas, multikolinearitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas. Jika asumsi klasik terpenuhi, maka estimasi regresi akan blue atau Bayes linear unbiased estimator. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.